Kembali lagi dengan channel saya, channel Rivaldi Insight, di mana akan menjelaskan terkait belajar saham bagi pemula dari awal hingga akhir A to Z. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan time horizon atau time frame yang akan digunakan atau memilih tipe trading kita, apakah kita adalah short trader atau kita medium trader atau long trader, karena itu sangat berpengaruh terhadap analisa atau cara membuat trend atau cara membuat Dow theory, principal fund, head and shoulder, dan yang lain-lain, karena pola-pola pergerakan harga tergantung dari time horizon yang kita pilih. Bisa saja pola pergerakan harga kita sudah terbentuk di time frame 1 jam, namun belum terbentuk di time frame 1 hari. Nah, begitu yang saya maksud. Nah, untuk itu, yang pertama harus kita ketahui bahwa dalam Dow teori dikatakan bahwa terdapat 3 jenis tren, antara lain uptrend, di mana kecenderungan harga naik, downtrend, kecenderungan harga turun, dan sideway, di mana kecenderungan harga tetap ke samping atau tetap. Jadi, si sideway ini sering juga disebut sebagai trendless atau tidak memiliki tren. Nah, namun harga sebuah saham tentu tidak bergerak naik terus-menerus ataupun turun terus-menerus, tetapi naik turun berulang kali sehingga membentuk gerakan atau pola zigzag. Nah, di dalam gerakan zigzag tersebut terdapat berbagai puncak, top, dan dasar atau bottom yang dapat memberikan acuan dalam menentukan kecenderungan arah market atau kecenderungan arah trend. Nah, yang pertama kita harus ketahui bahwa kita harus mengidentifikasi pola-pola tren kita, atau tren kita itu naik atau tren kita itu turun. Nah, tentu saja itu dilihat dari major trend. Nah, untuk yang belum tahu major trend, kalian bisa skip ke video sebelumnya untuk melihat penjelasan terkait dengan major trend, medium, secondary trend, atau minor trend. Nah, untuk itu identifikasi yang pertama adalah melihat apakah kecenderungan naik, turun, atau sideway. Nah, di sini saya menggunakan platform MetaTrader 4 dari Instaforex, dan kemudian saya menggunakan akun demo. Nah, kita lihat di GBP USD time frame 1 jam. Nah, ini saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian saya memberikan time horizon saya adalah 1 hari, sehingga jika saya menggunakan time frame 1 jam berarti dalam satu horizon terdapat 24 candle. Nah, 24 candle chart. Nah, yang paling awal adalah kita identifikasi dulu. Nah, untuk yang tren naik, tren naik yang ini kita bisa melihat ini adalah bottom kita. Jadi di sini itu low, kemudian di sini itu high, kemudian di sini itu higher low, kemudian di sini itu higher high. Nah, di sini itu higher low, di sini itu higher high lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat garis trendline? Garis trendline adalah garis yang menghubungkan titik 1, titik 2, dan titik berikutnya. Nah, yang paling awal, karena untuk membuat garis trend tentunya kita harus punya basic atau dasar kenapa kita bisa menarik trennya seperti ini. Nah, dalam Dow teori itu dikatakan bahwa untuk menghubungkan dua tren, jika trennya itu naik, kita harus menghubungkan dua bottom pertama dengan konfirmasi pada higher high-nya itu break atau harga menembus atau break di higher high. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah low kita. Sini low. Nah, low. Ini adalah low. Sebentar, low. Oke. Nah, kemudian ini adalah, tunggu, ini saya copy, nggak bisa. Nah, ini low, kemudian
ini adalah high, ini adalah high, high. Nah, oke. Kemudian ini adalah lower high, ini adalah lower high. Kemudian ini adalah higher high. Nah, sorry, ini adalah higher high, higher high. Saya kopas saja dah. Nah, ini adalah higher high. Oke. Nah, kemudian kita gambar lagi di sini. Ini adalah lower high. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan titik jika dia itu adalah uptrend, maka kita harus menghubungkan low dan lower high-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan menarik ini ke sini. Ini ke sini. Nah, lower high-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat ini adalah low, ini high, ini lower high, ini higher high, lower high. Nah, di sini lagi higher high, lower high. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah contoh untuk yang uptrend. Nah, seperti itu. Jadi kita menghubungkan dua titik di mana low dan lower high. Nah, terus bagaimana kita mengetahui bahwa trendline down kita itu dia itu adalah valid. Nah, dikatakan valid jika pada higher high-nya itu ditembus oleh harga. Jadi saya gambar di sini. Nah, ini. Di sini saya gambar jadi warna merah. Nah, ini adalah lower high-nya. Nah, saya gambar jadi warna biru dah. Cepat. Nah, jadi ketika harga ditembus di area ini, digedein dah biar aman. Nah, ketika area ditembus di area ini, maka dapat dikatakan bahwa area ini adalah area break atau area di mana higher high ditembus oleh harga, sehingga untuk memasang buy kita bisa letakkan di sini. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melakukan buy di area sini karena terdapat low yang kecil kemudian high. Namun saya menyarankan bahwa kalian bisa mengambil yang lebih valid lagi. Kenapa dikatakan lebih valid? Karena ada banyak konfirmasi low, high, lower high, higher high, lower high. Nah, kemudian Anda memasang buy di sini. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalnya harga tidak menembus higher high, jadi hanya naik sekitar 30-50% antara lower high dan higher high, dan kemudian turun menembus lower high. Nah, itu dapat dikatakan bahwa itu adalah sinyal reversal atau sinyal pembalikan. Namun itu tidak akan dijelaskan di sini, itu akan dijelaskan di video-video selanjutnya, di mana itu terkait dengan pola-pola reversal pada setiap chart. Nah, untuk kali ini saya hanya akan mencontohkan bahwa basic untuk menggambar, basic untuk mengetahui bahwa ini adalah downtrend, kemudian melakukan basic penarikan trendline-nya seperti ini. Nah, oke, untuk yang downtrend-nya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke area ini untuk yang uptrend. Nah, kita akan masuk ke area downtrend. Nah, saya hapus dulu biar kita gambar dari awal. Nah, ini untuk area-area yang downtrend. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pasang saja di sini. Nah, ini untuk area-area yang downtrend. Nah,
Anda bisa lihat ini adalah higher high, kemudian ini adalah lower high, ini adalah higher high. Nah, kemudian ini adalah high, ini adalah low. Nah, kemudian ini adalah lower high, kemudian ini lower lower. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian ini adalah lower high. Nah, ini adalah lower lower low. Lower low, lower low, lower low. Ini adalah lower high, lower high, lower high. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu low, kemudian ini adalah high, kemudian ini adalah lower low yang lebih rendah, kemudian ini adalah lower high, kemudian ini adalah lower low lebih rendah dari lower low sebelumnya, kemudian ini adalah lower high. Nah, seperti itu. Jadi kita menghubungkan dua titik. Nah, seperti pada uptrend, kita menghubungkan dua titik dari high dan lower high. Nah, saya gambarkan saja. Saya berikan keterangan. Ini adalah high. Oke. Nah, saya taruh sini. Kemudian ini adalah lower high. Lower high. Oke. Kemudian ini adalah lower lower. Nah, salah. Sebentar, ini adalah lower. Salah gua di atas. Nah, ini adalah lower lower. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita menghubungkan antara high dan lower high, kemudian akan membentuk garis downtrend. Garis naik. Nah, pertanyaannya kan terdapat kenaikan di dalam downtrend ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa seperti video yang sebelumnya, yang diidentifikasi terlebih dahulu adalah major trendnya. Nah, untuk yang kenaikan ini disebut sebagai secondary trend. Walaupun itu dapat diperhitungkan, namun untuk menentukan trend, kita harus melihat major trendnya. Nah, ada ungkapan yang mengatakan bahwa trend is your friend. Trend adalah teman Anda. Never fight the friend. Never fight the trend. Jangan pernah melawan trend. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jangan lupa selain downtrend dan uptrend, ada juga yang dinamakan sebagai area sideway atau tidak bergerak seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Nah, untuk pada grafik ini, sideway kita berada di area ini. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa area ini adalah area sideway? Karena ketika sudah memiliki dua puncak, kemudian dua lembah, harga hanya bermain di area sekitar antara low dan high-nya saja sebelum melakukan penurunan yang tajam atau kembali ke trend atau major trend yang sebenarnya yaitu downtrend. Nah, biasanya ketika pembalikan harga dari uptrend ke downtrend atau downtrend ke uptrend, terdapat situasi yang dinamakan sideway atau pola pergerakan harga hanya tinggal di tempat. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika uptrend ingin berubah menjadi downtrend, terdapat area atau situasi di mana pola pergerakan itu sideway. Nah, dapat dilihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 hari market GBP USD time frame 1 jam itu sideway. Nah, pertanyaannya, jika sideway bagaimana? Nah, beberapa trader atau kebanyakan trader menurut pengamatan dan pengalaman saya akan mengambil langkah bijaksana, yaitu tidak melakukan opsi atau buy. Jadi hanya menunggu atau wait and see. Nah, namun beberapa trader profesional atau jika dia itu adalah tipe scalping trader, maka area sideway ini merupakan area yang penuh dengan peluang yang besar. Jadi hanya
opsi buy, opsi sell dengan cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kita akan bertanya, nah, kemana sih arah tren selanjutnya? Apakah dia itu tetap downtrend atau tetap sebagai uptrend atau sideways? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa itu ketika kita sudah mengidentifikasi begini, mengidentifikasi di time frame 1 jam, nah itu kemungkinannya bisa sama dengan time frame 4 jam dan 1 hari, namun bisa juga tidak sama. Nah, seperti ini. Jika kita kembali ke time frame 1 hari, kita melihat bahwa major trendnya adalah naik. Nah, major trendnya adalah naik, sementara berada di area sideways sebelum akan melakukan pola downtrend. Namun di sini itu belum ada konfirmasi apakah kita harus menjual dalam jangka panjang. Nah, ketika trend ini tembus jadi sekitar area di sini, nah, kalian bisa mengambil opsi sell. Nah, target profitnya di mana? Nah, itu akan dijelaskan juga di berikutnya, karena itu berkaitan erat dengan pola-pola support dan resisten, kemudian paling kena di area atau teori dari Dow teori. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika ditanya kemana sih arah tren selanjutnya, nah, tentu itu tidak semudah yang dipikirkan, karena yang paling awal adalah kalian harus menentukan dulu time frame yang akan Anda gunakan. Setelah itu buat time horizon seperti yang saya lakukan di sini. Saya buat time horizon seperti ini karena saya memakai 1 hari, kemudian menggambar garis trennya atau sering disebut sebagai trend line. Nah, kemudian saya melakukan opsi jual atau beli. Nah, ketika Anda menggunakan time frame 1 hari, tentunya waktu sekarang itu bukan downtrend tetapi area sideways. Nah, ketika Anda masuk ke time frame yang lebih tinggi, kemungkinan juga masih sideways atau kemungkinan dia itu mengalami downtrend. Nah, jadi yang paling pertama adalah menentukan kalian mau main di time horizon yang seperti apa. Nah, kalau Anda masih bingung kalian mau menggunakan time horizon yang seperti apa, kalian bisa lihat di video sebelumnya di part 4 terkait dengan parameter waktu atau time frame. Nah, terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.